Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6592-6595. Sebuah peti mati. Dev menatap Frederick Wu, yang matanya hanya menunjukkan keinginan akan harta karun itu, tanpa menunjukkan kewaspadaan atau keraguan sedikit pun. Dia tidak tahu bahwa itu adalah rune pengorbanan. Atau dia tahu, tapi dia tidak peduli. Presiden Wu, Dev memulai, apakah Anda tahu apa arti rune pada altar ini? Frederick Wu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu banyak tentang rune kuno. Apakah Tuan Chen memiliki pengetahuan tentang hal itu? Ini adalah rune pengorbanan, kata Dev dengan tenang. Pedang ini dipersembahkan sebagai pengorbanan kepada makhluk tertentu. Jika pedang ini diambil, makhluk itu akan terbangun. Ekspresi Frederick Wu berubah. Dia berjalan ke altar, dengan hati-hati memeriksa rune-rune itu, secercah keseriusan terpancar di mata merah keemasannya. Terjadi keheningan sesaat. Hahaha. Lalu dia tertawa. Tuan Chen terlalu banyak berpikir. Suaranya tenang, tetapi ada makna yang tak terlukiskan dalam ketenangannya. Medan perang kuno ini telah ada selama ribuan tahun. Sekalipun ada sesuatu di sana, pasti sudah lama mati. Sekalipun belum mati, ia pasti sedang tidur. Kita hanya membawa pedang. Suara itu tidak akan membangunkannya. Dev menatap mata Frederick Wu. Mata merah keemasan itu tidak menunjukkan rasa bersalah, tidak ada penghindaran, hanya pengabdian yang teguh pada harta karun tersebut. Namun Dev tahu bahwa Frederick Wu berbohong. Dia tahu itu adalah rune pengorbanan, dan dia tahu bahwa mengambil pedang itu akan membangkitkan sesuatu, tetapi dia tidak peduli. Karena tujuannya bukanlah pedang ini. Tujuannya adalah untuk membangkitkan makhluk itu. Dev tidak tahu mengapa Frederick Wu melakukan ini, tetapi dia tahu bahwa Frederick Wu sedang memainkan permainan yang sangat besar. Dan dia adalah bidak terpenting di papan catur. Jika Ketua Wu ingin mengambil pedang itu, maka ambillah. Dev mundur beberapa langkah, bersandar pada pilar batu, menyilangkan tangannya, dan menatap Frederick Wu dengan mata ungunya. Tapi aku tidak akan bergerak. Ekspresi Frederick Wu sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat kembali tenang. Jika Tuan Chen tidak mau melakukannya, maka saya akan melakukannya sendiri. Dia berjalan ke altar dan meraih ke dalam cahaya keemasan yang gelap. Cahaya memancar dari ujung jarinya, dan rune emas gelap menyebar ke atas di sepanjang lengannya, seolah-olah sesuatu sedang mencoba memasuki tubuhnya. Frederick Wu menggertakkan giginya, kekuatan spiritualnya melonjak liar di dalam dirinya, memaksa rune-rune itu mundur. Tangannya mencengkeram gagang pedang. Lalu, benda itu tiba-tiba ditarik keluar. Pedang berwarna emas gelap itu ditarik dari cahaya, mengeluarkan suara jeritan pedang yang jernih yang menggema di seluruh gua, membuat gendang telinga berdengung. Cahaya keemasan gelap pada pedang itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi gelombang kejut yang menyebar keluar, membuat puing-puing beterbangan kemana-mana di dalam gua. Sambil memegang jurang kegelapan di tangannya, mata merah keemasan Frederick Wu berkilat penuh kegembiraan liar. Pedang yang sangat bagus. Ini benar-benar pedang yang bagus. Begitu dia selesai berbicara, gua itu tiba-tiba mulai berguncang hebat. Kristal-kristal bercahaya di kubah itu jatuh satu persatu, hancur menjadi debu di tanah. Retakan besar muncul di tanah, dari mana asap hitam mengepul keluar, dipenuhi dengan bau busuk yang menyengat. Rune-rune persembahan di altar menyala secara bersamaan, cahaya merah gelapnya menerangi seluruh gua dengan rona merah darah. Rune-rune itu berputar liar, seolah-olah sedang mengirimkan pesan kepada suatu makhluk. Kemudian, sebuah suara terdengar di dalam gua. Suaranya sangat lembut dan jauh, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi, atau dari waktu dan ruang lain. Tidak ada emosi dalam suaranya, hanya aura yang tak berubah, dingin, dan benar-benar berwibawa. Wahai manusia fana, kalian beraninya menyentuh persembahanku. Wajah Frederick Wu langsung pucat pasi. Tangannya, yang menggenggam jurang kegelapan, bergetar, dan matanya yang berwarna merah keemasan dipenuhi rasa takut. Makhluk itu benar-benar telah terbangun. Pergi! Teriak Frederick Wu, berbalik dan berlari keluar dari gua. Dev tidak bergerak. Mata ungunya tertuju pada altar, tempat rune pengorbanan perlahan memudar, dan suara makhluk itu juga perlahan menghilang. Dia tidak bangun. Dia hanya merasakan bahwa seseorang telah mengganggu persembahannya, jadi dia melepaskan secercah kesadarannya sebagai peringatan. Namun jika mereka tidak lari, jika mereka tinggal di dalam gua sedikit lebih lama, makhluk itu akan benar-benar terbangun. Dev berbalik dan mengikuti Frederick Wu keluar dari gua.
Sekitar selusin kultivator dari persekutuan pedagang Void mengikuti dari dekat, masing-masing dengan wajah penuh ketakutan. Kelompok itu bergegas keluar dari gua, tetapi baru berlari kurang dari 100 kaki ketika tiba-tiba terdengar raungan yang memekakkan telinga dari belakang mereka. Ledakan. Seluruh gunung berbatu itu hancur berkeping-keping dari dalam, menyebabkan puing-puing beterbangan kemana-mana dan debu mengepul ke langit. Di tengah asap dan debu, bayangan hitam besar perlahan-lahan muncul. Bayangan hitam itu tingginya sekitar 100 kaki, berbentuk seperti manusia, tetapi tidak memiliki daging dan kulit, hanya kerangka berwarna emas gelap. Kepala kerangka itu memiliki dua rongga mata kosong yang darinya menyala api hijau yang menyeramkan, yang berkedip-kedip dengan cahaya aneh dalam kegelapan. Sisa jiwa seorang kuasi suci. Ia menempelkan dirinya pada tulang-tulangnya sendiri dan terbangun. Dev berhenti dan menoleh untuk melihat kerangka raksasa itu, mata ungunya tidak menunjukkan rasa takut. Presiden Wu, apakah ini hasil yang Anda inginkan? Suaranya tenang. Tangan Frederick Wu, yang menggenggam tangan jurang kegelapan, bergetar, dan matanya yang berwarna merah keemasan dipenuhi rasa takut. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Suaranya sedikit bergetar, aku hanya menginginkan pedang ini, aku tidak tahu pedang ini bisa menyebabkan kebangkitan. Dev menatapnya, senyum dingin terukir di bibirnya. Kamu tahu, tubuh Frederick Wu tiba-tiba kaku. Dia menatap mata Dev, mata ungu itu tidak menunjukkan emosi apapun, hanya ketenangan yang seolah mampu menembus segalanya. Dia pasti tahu. Dia tahu bahwa rune di altar itu adalah rune pengorbanan, dia tahu bahwa mengambil pedang itu akan membangkitkan makhluk itu, dan dia tahu konsekuensi dari semua ini. Namun, dia tetap melakukannya. Karena dia membutuhkan makhluk itu untuk terbangun. Karena hanya ketika makhluk itu terbangun barulah dia bisa mendapatkan apa yang benar-benar diinginkannya. Frederick Wu menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan rasa takut di wajahnya dan menggantinya dengan ekspresi tenang. Tuan Chen memang pintar. Suaranya kembali tenang, dan senyum penuh arti muncul di bibirnya. Saya tahu itu. Tapi yakinlah, Tuan Chen, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko tanpa hasil. Di dalam kerangka itu terdapat kristal jiwa. Kristal jiwa tersebut berisi fragmen ingatan dan wawasan kultivasi dari kehidupan sebelumnya. Jika Tuan Chen dapat memperoleh kristal jiwa itu, kultivasinya pasti akan menembus ke alam Dewa Emas. Kristal jiwa. Alis Dev sedikit berkedut. Dia pernah mendengar hal seperti itu. Setelah runtuhnya sebuah kekuatan kuno, jika niat jahat mereka cukup kuat, sisa jiwa mereka akan mengembun menjadi kristal jiwa di dalam sisa-sisa tubuh mereka. Kristal jiwa mengandung ingatan dan wawasan kultivasi dari individu-individu yang kuat, menjadikannya harta yang sangat berharga bagi para kultivator. Kristal jiwa seorang ahli alam kuasi suci memiliki nilai yang tak terukur. Kau ingin aku membantumu mengambil kristal jiwa? Tanya Dev. Frederick Wu menggelengkan kepalanya. Bukan aku yang mengambilnya untukmu. Aku mengambilnya untuk Tuan Chen. Aku tidak menginginkan kristal jiwa itu. Semuanya milik Tuan Chen. Aku hanya menginginkan pedang dan harta karun lainnya di sini. Dev menatap mata Frederick Wu. Mata merah keemasan itu tidak menunjukkan penghindaran, tidak ada rasa bersalah, hanya ketulusan dan kejujuran yang luar biasa. Namun Dev tahu bahwa Frederick Wu berbohong lagi. Kristal jiwa memang berharga, tetapi jika dibandingkan dengan kristal jiwa, pedang jauh lebih berharga. Frederick Wu tidak mungkin melepaskan kristal jiwa dan hanya menginginkan pedang itu. Kecuali jika ada masalah dengan kristal jiwa. Presiden Wu sangat murah hati, saya rasa saya tidak pantas menerima kebaikan seperti itu. Suara Dev terdengar tenang, aku akan menyerahkan kristal jiwa kepada Presiden Wu. Aku hanya butuh pedangnya. Senyum Frederick Wu membeku. Dia menatap mata Dev, mata ungu itu tidak memberi ruang untuk negosiasi. Terjadi keheningan sesaat. Lalu, Frederick Wu tersenyum. Tuan Chen, memang ada masalah dengan kristal jiwa. Suaranya mengandung sedikit kepahitan, kristal jiwa itu tidak hanya berisi ingatan dan wawasan kultivasi makhluk itu, tetapi juga niat jahatnya. Jika Anda menyerapnya secara langsung, Anda akan dirusak oleh niat jahatnya, yang paling baik dapat menyebabkan kerasukan setan, atau paling buruk kerasukan manusia. Federasi Pedagang Void memiliki cara untuk memurnikan niat jahat di dalam kristal jiwa, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Tuan Chen tidak memiliki waktu maupun sarana untuk melakukannya. Dia berhenti sejenak, menatap mata Dev, aku tidak ingin menyakiti Tuan Chen, aku hanya ingin Tuan Chen membantuku mengambil kristal jiwa. Setelah mendapatkannya, aku akan membawanya kembali ke Federasi Pedagang Void untuk dimurnikan. Setelah pemurnian selesai, aku akan menyerahkannya kepada Tuan Chen. Jika Tuan Chen tidak mempercayaiku, aku bisa bersumpah demi hati Daoku. Bersumpah demi hati Dao. Bagi para kultivator, mengucapkan sumpah dengan hati Dao mereka adalah sumpah yang paling hikmat.
Sekali dilanggar, hati dao mereka akan hancur dan kultivasi mereka akan hancur sepenuhnya. Frederick Wu bersumpah dengan hati Taoisnya, yang menunjukkan bahwa dia tidak berbohong kali ini. Dave terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Secerca kegembiraan terlintas di mata Frederick Wu, tetapi dia dengan cepat kembali tenang. Kalau begitu, saya harus merepotkan Anda, Tuan Chen. Kerangka monster itu telah sepenuhnya muncul dari reruntuhan. Dengan tinggi sekitar 100 kaki, kerangka emas gelapnya tampak menonjol di langit kelabu. Api hijau yang menyeramkan di rongga mata mereka berkobar hebat, seperti dua cahaya hantu yang berkedip-kedip dalam kegelapan. Mulutnya terbuka, mengeluarkan raungan tanpa suara, dan gelombang suara itu berubah menjadi gelombang kejut nyata yang menyebar ke segala arah. Dimanapun gelombang kejut itu lewat, tanah terkoyak, puing-puing hancur berkeping-keping, dan energi spiritual di udara terganggu. Frederick Wu memimpin para kultivator dari Federasi Pedagang Void pergi, meninggalkan medan perang kepada Dave. Dave berdiri di depan kerangka itu, pedang penebas naga dipegang horizontal di depannya, api ungu yang kacau membara di bilahnya. Kerangka itu menatap Dave dari atas, nyala api hijau yang menyeramkan di rongga matanya berkedip-kedip. Kemudian, ia mengangkat kakinya yang besar dan menginjak Dave. Kakinya menutupi langit, seperti gunung kecil yang turun dari surga, membawa kekuatan luar biasa yang cukup untuk menghancurkan kultivator manapun di bawah alam dewa emas menjadi bubur. Dave tidak menyerah. Pedang penebas naga diayunkan ke atas, dan energi pedang berwarna ungu menghantam telapak kakinya, menghasilkan bunyi dentingan logam yang menusuk telinga. Energi pedang meninggalkan bekas yang dalam di telapak kaki, tetapi kaki itu tidak putus. Kaki itu hanya terguncang dan mendarat di tanah di samping Dave. Ledakan. Tanah tersebut terinjak-injak hingga membentuk kawah besar sedalam beberapa meter, dengan kerikil beterbangan kemana-mana dan debu mengepul ke langit. Memanfaatkan kesempatan ini, Dave melesat keluar dan memanjat kaki kerangka tersebut. Energi kekacauan berkumpul di bawah kakinya, memungkinkannya berjalan di atas kerangka itu seolah-olah itu adalah tanah yang padat. Dia berlari sangat cepat, memanjat hingga setinggi pinggang kerangka itu dalam sekejap mata. Kerangka itu sepertinya merasakan lokasi Dave, dan tangannya yang besar menghantam pinggangnya. Dave melompat menjauh, menghindari pukulan telapak tangan, dan mendarat di tulang rusuk kerangka itu. Tangan itu menghantam pinggang kerangka itu sendiri dengan bunyi keras, mematahkan beberapa tulang rusuk dan membuat serpihan tulang yang patah berhamburan kemana-mana. Dave terus mendaki ke atas, melewati tulang rusuk, dan tiba di rongga dada kerangka tersebut. Di dalam rongga dada, sebuah mutiara berwarna emas gelap seukuran kepalan tangan mengapung di tengahnya, permukaannya berkilauan dengan cahaya hijau yang samar, seolah-olah ada sesuatu yang tertidur di dalamnya. Itu adalah kristal jiwa. Dave mengulurkan tangan dan meraih kristal jiwa. Tepat ketika jari-jarinya hendak menyentuh kristal jiwa, sebuah tangan hijau seperti hantu tiba-tiba muncul dari kristal jiwa dan terulur untuk menangkapnya. Telapak tangan itu mengandung kekuatan niat jahat yang sangat dahsyat. Jika seseorang terjebak di dalamnya, jiwanya akan rusak, atau bahkan dirasuki. Dave tidak menyerah. Api kekacauan mengembun di telapak tangannya, dan nyala api ungu bertabrakan dengan tangannya yang hijau menyeramkan, menghasilkan suara mendesis. Tangan hijau yang menyeramkan itu meleleh dengan cepat di bawah panas yang menyengat dari api yang kacau, seperti sepotong es yang dilemparkan ke dalam tungku, langsung berubah menjadi ketiadaan. Kristal jiwa mengeluarkan jeritan melengking, suara itu bergema di dadanya dan membuat gendang telinga Dave mati rasa. Dave meraih kristal jiwa dan mengeluarkannya dari rongga dadanya. Kristal jiwa berdenyut hebat di telapak tangannya, seperti jantung. Cahaya hijau seperti hantu berkedip-kedip liar di permukaan mutiara itu saat kekuatan niat jahat berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari belenggu kekuatan yang kacau. Namun, kekuatan kekacauan Dave adalah sumber dari semua elemen, menekan semua kekuatan, termasuk kekuatan niat jahat. Kristal jiwa itu perlahan-lahan menjadi tenang di telapak tangannya, cahaya hijaunya yang menyeramkan meredup, seperti binatang buas yang dijinakkan dan berbaring patuh di tangannya. Kerangka itu kehilangan kristal jiwanya, dan api hijau menyeramkan di rongga matanya dengan cepat padam. Kerangka besar itu mulai runtuh, tulang-tulangnya yang berwarna emas gelap patah satu persatu, jatuh dari ketinggian dan menghantam tanah dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Dave melompat turun dari kerangka yang runtuh, mendarat di depan Frederick Wu, dan menyerahkan kristal jiwa kepadanya. Frederick Wu menerima kristal jiwa, cahaya menyala-nyala terpancar dari mata merah keemasannya. Terima kasih, Tuan Chen. Suaranya terdengar penuh kegembiraan, aku akan memurnikan kristal jiwa itu sesegera mungkin dan kemudian menyerahkannya kepada Tuan Chen. Dave mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tatapannya tertuju pada pedang jurang kegelapan yang dipegang Frederick Wu, cahaya keemasan gelapnya berkilauan menyeramkan di bawah sinar matahari. Pedang itu bahkan lebih kuat daripada pedang penebah naga.
Namun Dev tidak menginginkannya. Karena itu adalah sebuah pengorbanan, sebuah persembahan kepada suatu makhluk. Siapapun yang memilikinya akan menjadi sasaran makhluk itu. Jika Frederick Wu ingin menjadi sasaran, itu urusannya. Dev tidak mau. Poin lainnya adalah Zhongli berada di dalam pedang penebas naga, dan di hati Dev, Zhongli bukan lagi sekadar roh pedang biasa. Zhongli adalah wanitanya, dan sebaik apapun kesempatannya, Dev tidak akan pernah menukar wanitanya dengan kesempatan itu. Presiden Wu, kemana selanjutnya? Tanya Dev. Frederick Wu menyimpan kristal jiwa dan pedang jurang kegelapan, mengeluarkan selembar giok dari lengan bajunya, memeriksanya dengan indera ilahinya, dan setelah beberapa saat mengangkat kepalanya, menunjuk ke arah barat daya. 500 mil ke arah barat daya, terdapat makam kuno seorang tokoh berpengaruh, yang berisi jenazah seorang ahli alam Taiksu. Di antara barang-barang pemakamannya terdapat cincin penyimpanan, yang seharusnya berisi sejumlah besar kristal, pil, dan artefak magis. 500 mil. Perjalanan hari berikutnya. Ayo pergi. Dev memimpin dan berjalan ke arah barat daya. Frederick Wu mengikuti di belakangnya, dengan lebih dari selusin kultivator dari persekutuan pedagang Void berada tepat di belakang. Prosesi itu bergerak melintasi tanah abu putih dengan kecepatan sedang. Indra ilahi Dev mempertahankan jangkauan maksimum, dan segala sesuatu dalam radius 100 mil berada dalam persepsinya. Sekitar 1 jam setelah kelompok itu berjalan, indra ilahinya tiba-tiba mendeteksi sesuatu, dan dia tiba-tiba berhenti. Ada orang di sana. Suaranya dingin. Ekspresi Frederick Wu berubah. Siapa itu? Ras dewa. Dev berbalik, mata ungunya menatap ke utara. 5 kapal udara, 50 orang. Mereka telah mengikuti kita. Ekspresi Frederick Wu berubah total. Arkuet memimpin sekitar selusin orang untuk mencegat dan membunuh 50 anggota klan dewa, tetapi dia gagal. Dia sudah meninggal. Ekspresi rumit terlintas di mata Frederick Wu, tetapi hanya sesaat sebelum ia kembali tenang. Berapa banyak orang? Tanyanya. 50. Tingkat kultivasi tertinggi adalah peringkat keempat Dewa Emas, 2 adalah peringkat ketiga Dewa Emas, dan sisanya adalah peringkat pertama dan kedua Dewa Emas. Suara Dev tenang, seolah-olah dia sedang menyatakan sebuah fakta sederhana. Frederick Wu terdiam sejenak, lalu menatap Dev. Tuan Chen, apakah kita bisa melawan? Dev menatap mata Frederick Wu. Mata merah keemasan itu tidak menunjukkan rasa takut, tidak ada keraguan, hanya ketenangan dan perhitungan yang luar biasa. Dia sedang menghitung hasilnya. Terdapat 50 kultivator dewa, 1 di peringkat keempat alam abadi emas, 2 di peringkat ketiga alam abadi emas, dan sisanya berada di peringkat pertama dan kedua alam abadi emas. Di pihaknya, termasuk Dev, hanya ada sekitar selusin orang. Tingkat kultivasi tertinggi adalah miliknya sendiri, seorang dewa emas tingkat 4, dan Dev, seorang dewa agung tingkat 8. Jika mereka bertarung secara langsung, peluang mereka untuk menang hampir nol. Namun jika menambahkan kekuatan kekacauan Dev, lingkungan medan perang kuno, dan beberapa strategi, masih ada peluang untuk menang. Kita bisa melawan, kata Dev dengan tenang, tetapi kita membutuhkan kerjasama Ketua Wu. Frederick Wu mengangguk. Tuan Chen, silakan berbicara dengan leluasa. Dev berbalik dan memandang cakrawala yang jauh. Di sana, 5 kapal udara hitam mendekat dengan cepat, rune cahaya suci berwarna emas berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Di medan perang kuno, terdapat banyak sisa-sisa peninggalan kuno yang tertidur. Jika kita dapat membangunkan sisa-sisa tersebut dan meminta para dewa untuk menanganinya. Suara Dev terdengar tenang, namun ada nada dingin di dalamnya, 50 orang seperti mereka tidak cukup untuk membunuh jiwa-jiwa yang tersisa itu. Kilatan cahaya muncul di mata Frederick Wu. Tuan Chen, sungguh rencana yang brilian. Suaranya mengandung sedikit kekaguman. Saya akan segera mengatur semuanya. Frederick Wu berbalik dan memberikan beberapa instruksi kepada para kultivator persekutuan pedagang Void di belakangnya. Kelompok itu dengan cepat bubar dan menghilang ke dalam tanah abu putih. Dev berdiri sendirian di tempat yang tinggi, pedang penebas naga tergantung di pinggangnya, mata ungunya menatap kapal terbang hitam di kejauhan. Kapal ruang spasial itu semakin mendekat. 500 li, 300 li, 100 li. Ketika jarak mereka kurang dari 50 mil, kapal udara itu berhenti. 5 kapal udara melayang di udara, rune cahaya suci berwarna emas berkelap-kelip di lambung mereka, seolah-olah mereka sedang mengintai lingkungan sekitar. Kemudian, orang-orang di dalam kapal udara itu menemukan Dev. 50 kultivator suci melompat dari kapal terbang, cahaya suci keemasan menyala di tubuh mereka, mewarnai seluruh langit dengan warna emas. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju zirah emas, memegang tombak emas dengan api suci yang berkobar-kobar di ujungnya. Tingkat keempat dari alam abadi emas.
Dua kultivator alam abadi emas di belakangnya, yang satu memegang pedang kembar dan yang lainnya busur panjang, masing-masing mengenakan aura dingin dan penuh amarah di wajah mereka. Pria parubaya itu menatap Dev, senyum sinis terukir di bibirnya. Kamu Dev Chen. Dev tidak berbicara, dia hanya menatap mereka. Aku Kabut Api, wakil kepala Istana Dewa Api. Suara pria parubaya itu terdengar arogan dan angkuh. Kepala istana telah memerintahkan kematianmu. Apakah kau akan bunuh diri, atau aku yang akan melakukannya untukmu? Wakil Kepala Istana Dewa Api. Alis Dev sedikit berkedut. Yang Mulia Api Bumi mengirim wakil kepala istana untuk memburunya sendiri. Sepertinya dia benar-benar sedang terburu-buru. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Tanya Dev. Senyum dingin tersungging di sudut bibir Kabut Api. Bagaimana menurutmu? Persekutuan Pedagang Void adalah organisasi yang sangat besar, tentu saja ada orang-orang dari ras dewa kami di dalamnya. Setiap gerak-gerikmu berada di bawah pengawasan kami. Di antara anggota Persekutuan Pedagang Void, memiliki pengkhianat dari bangsa dewa. Dev tidak terkejut. Frederick Wu mengirim Arkuet bersama sekitar selusin orang untuk mencegat dan membunuh 50 anggota klan dewa, bukan agar mereka menang, tetapi agar mereka bisa mengulur waktu dan memberi Dev kesempatan untuk memasuki lorong kehampaan. Apakah Arkuet mengetahui hal ini? Mungkin dia tahu, mungkin juga tidak. Namun, entah dia menyadarinya atau tidak, dia tetap pergi. Karena dia tidak punya pilihan. Dev tersadar dari lamunannya dan menatap Kabut Api. Kau ingin membunuhku? Kalau begitu, ayo lakukan. Kilatan maut terpancar di mata Kabut Api. Dia mengacungkan tombak emasnya, dan seberkas cahaya suci keemasan melesat keluar dari ujung tombak, menuju ke arah Dev. Dev tidak menerima serangan itu secara langsung. Sebaliknya, dia melesat pergi dan terbang ke kejauhan. Kabut Api mendengus dingin dan memimpin orang-orang dari ras dewa untuk mengejar. 50 orang membentuk formasi pertempuran di udara, cahaya suci keemasan mereka membentang seperti jaring raksasa, menyelimuti Dev. Dev terbang sangat cepat, tetapi orang-orang dari ras dewa juga tidak lambat. Kedua pihak saling mengejar di udara selama sekitar 15 menit. Dev tiba-tiba berhenti, melayang di udara, dan menoleh untuk melihat para dewa yang mengejarnya. Kabut Api juga berhenti, menatap Dev, dan secercah keraguan terlintas di matanya. Tidak berlari lagi. Senyum tipis terukir di sudut bibir Dev. Lari. Kenapa aku harus lari? Kalianlah yang seharusnya lari. Begitu dia selesai berbicara, tanah di sekitar mereka tiba-tiba retak. Retakan besar menyebar di tanah, dari mana asap hitam mengepul, dipenuhi bau busuk yang menyengat. Kemudian, kerangka-kerangka merayap keluar dari celah-celah tersebut. Beberapa berbentuk manusia, beberapa menyerupai binatang, dan beberapa setengah manusia, setengah binatang. Kerangka-kerangka itu bervariasi dalam bentuk dan ukuran, tetapi setiap kerangka memiliki nyala api hijau seperti hantu yang menyala di rongga matanya, sebuah tanda bahwa mereka dirasuki oleh jiwa purba yang tersisa. Ratusan kerangka merangkak keluar dari celah-celah dan bergegas menuju para dewa. Ekspresi Kabut Api berubah total. Ini, sisa-sisa jiwa kuno. Dev tidak menjawab. Dia berbalik dan terbang pergi, energi ungu yang kacau mengalir di sekelilingnya, meninggalkan jejak ungu di langit kelabu. Di belakang mereka, pertempuran antara para kerangka dan para kultivator dewa telah dimulai. Cahaya suci keemasan dan kekuatan jiwa sisa berwarna hijau yang menyeramkan bertabrakan di udara, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Cahaya suci para kultivator ilahi memiliki efek penahan tertentu pada jiwa-jiwa sisa, tetapi jumlah jiwa sisa terlalu banyak, dan mereka tidak takut mati. Untuk setiap satu yang terbunuh, 10 lagi akan muncul. Meskipun para dewa memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka tidak dapat mengatasi sejumlah besar jiwa sisa. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, lebih dari selusin kultivator dewa tercabik-cabik oleh sisa jiwa mereka. Kabut Api mengayunkan tombak emasnya, menghancurkan beberapa kerangka yang menyerbu ke arahnya menjadi berkeping-keping, matanya yang berwarna emas dipenuhi urat-urat merah. Mundur. Semuanya mundur. Para dewa mundur dengan putus asa, tetapi jiwa-jiwa yang tersisa tanpa henti mengejar dan membunuh mereka. Beberapa kultivator dewa lainnya terjebak oleh sisa-sisa jiwa dan dicabik-cabik hingga berkeping-keping. Kabut Api menggertakkan giginya, mengeluarkan jimat giok emas dari sakunya, dan menghancurkannya. Jimat giok itu meledak, berubah menjadi perisai cahaya keemasan yang menyelimuti para kultivator ilahi yang tersisa. Sisa jiwa itu menabrak penghalang cahaya, terpantul kembali, dan mengeluarkan jeritan melengking. Kabut Api memimpin para kultivator ilahi yang tersisa menjauh ke kejauhan, cahaya keemasan berputar di sekitar mereka, menghalangi jiwa-jiwa yang tersisa untuk mengejar mereka. Dev berdiri di atas bukit yang jauh, menyaksikan para dewa melarikan diri dalam kekacauan, mata ungunya tidak menunjukkan emosi apapun.
Frederick Wu muncul dari balik sebuah batu besar dan berdiri di samping Dev, matanya yang berwarna merah keemasan menatap ke arah para dewa pergi, senyum puas teruk di bibirnya. Tuan Chen, sungguh rencana yang brilian. Anda membunuh lebih dari selusin dari mereka sekaligus, dan sisanya juga sudah melemah. Dev tetap diam. Pandangannya tertuju pada cakrawala yang jauh, di mana kapal-kapal udara ras dewa dengan cepat menghilang di kejauhan. Mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka akan beristirahat sejenak lalu kembali lagi. Lain kali, mereka akan lebih berhati-hati dan tidak akan mudah tertipu. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Frederick Wu. Dev mengalihkan pandangannya dan berbalik berjalan ke arah barat daya. Teruslah berjalan, menuju makam tokoh perkasa itu. Ambil harta karunnya dan pergilah sebelum para dewa kembali. Frederick Wu mengangguk dan mengikuti di belakangnya. Sekitar selusin kultivator dari persekutuan pedagang Void muncul dari berbagai tempat dan mengikuti di belakang kelompok tersebut. Kelompok itu terus bergerak ke arah barat daya. Setelah berjalan sekitar 2 jam, pemandangan di depan tiba-tiba berubah. Tanah berwarna abu putih itu menghilang, digantikan oleh hutan lebat. Pohon-pohon di hutan itu tinggi dan kuno, beberapa di antaranya mungkin berusia lebih dari 100.000 tahun, dengan batang yang sangat tebal sehingga dibutuhkan puluhan orang untuk mengelilinginya. Kanopi pohon menghalangi sinar matahari, sepenuhnya menutupi langit kelabu. Hanya sedikit sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan, menciptakan cahaya dan bayangan yang berbintik-bintik di tanah. Udara dipenuhi aroma tanah lembab dan dedaunan yang membusuk, dan sesekali terdengar kicauan burung dari dalam kanopi, membuat suasana menjadi sangat sunyi. Namun, Dev merasakan bahwa hutan ini menyembunyikan banyak aura berbahaya. Beberapa di antaranya adalah monster purba yang tidur di bawah akar pohon, beberapa adalah serangga beracun yang bersembunyi di antara dedaunan, dan beberapa adalah simpul spasial yang telah dipelintir menjadi jebakan oleh semacam hukum. Ada yang salah dengan hutan ini. Dev berhenti, matanya yang ungu mengamati sekelilingnya. Suasana di dalam terlalu kacau. Ada binatang buas iblis, serangga beracun, dan jebakan ruang spasial. Jika kita masuk dengan gegabah, itu bisa berbahaya. Frederick Wu mengeluarkan selembar giok dari lengan bajunya, memeriksanya dengan indera ilahinya, dan setelah beberapa saat mengangkat kepalanya dengan ekspresi agak serius. Hutan ini tidak tercantum pada prasasti giok. Informasi yang dikumpulkan oleh Kamar Dagang Void tidak memuat informasi apapun tentang hutan ini. Tidak ada informasi. Itu berarti bahwa segala sesuatu di sini tidak diketahui. Ketidakpastian berarti bahaya. Lewati saja dari jalan memutar, Dev langsung memutuskan. Lewati dari tepi hutan. Kelompok itu melewati hutan dan melanjutkan perjalanan menyusuri dasar sungai kering di sisi utara. Setelah berjalan sekitar 1 jam, pemandangan di depan berubah lagi. Dasar sungai yang kering itu menghilang, digantikan oleh rawa yang luas. Rawa itu dipenuhi lumpur hitam, dari mana gelembung-gelembung naik, melepaskan gas beracun yang menyengat saat pecah. Serpihan tulang putih dan sisa-sisa tumbuhan yang membusuk mengapung di permukaan rawa. Sesekali, beberapa kerangka terlihat setengah terkubur di dalam lumpur. Kerangka-kerangka itu memiliki warna yang berbeda, ada yang putih, ada yang emas, dan ada yang hitam, mewakili individu-individu kuat dari berbagai ras dan tingkat kultivasi. Lapisan kabut abu-abu tebal menyelimuti rawa, yang dipenuhi gas beracun yang kuat dan celah spasial. Apapun yang terbang di atas rawa akan terkikis oleh gas beracun dan hancur berkeping-keping oleh celah spasial. Lewati saja. Dev mengambil keputusan itu lagi. Kelompok itu mengitari tepi rawa dan berjalan selama sekitar 2 jam sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Itu adalah makam batu yang sangat besar. Makam batu itu tingginya sekitar beberapa puluh kaki dan lebarnya sekitar 100 kaki. Seluruh permukaannya berwarna abu hitam dan ditutupi dengan ukiran rune kuno yang padat. Rune-rune itu berkilauan samar di bawah langit kelabu, seolah-olah mereka bernapas. Pintu masuk ke makam batu itu berupa gerbang batu besar yang tertutup rapat, dengan ukiran huruf Dao, Dao, yang besar di atasnya. Frederick Wu menatap karakter Dao, cahaya menyala-nyala terpancar dari matanya yang berwarna merah keemasan. Ini dia. Suaranya terdengar penuh kegembiraan. Makam seorang tokoh berpengaruh. Cincin penyimpanannya ada di dalam. Dev berjalan ke gerbang batu dan meletakkan tangannya di atasnya. Kekuatan kekacauan menyembur dari telapak tangannya, dan cahaya ungu itu bertabrakan dengan rune di gerbang batu, menghasilkan suara mendengung. Gerbang batu itu perlahan terbuka. Bau busuk menyengat keluar dari balik pintu, membawa aura kematian yang kuat yang membuat orang ingin muntah. Dev adalah orang pertama yang melewati gerbang batu itu. Frederick Wu mengikuti di belakangnya, dan sekitar selusin kultivator dari persekutuan pedagang Void pun masuk. Bagian dalam makam batu itu tampak lebih luas daripada bagian luarnya.
Sebuah lorong lebar mengarah ke bagian dalam, dengan mural yang diukir di dinding di kedua sisinya. Lukisan dinding tersebut menggambarkan kehidupan penghuni makam, termasuk pertaniannya, pertempurannya, dan kematiannya. Lukisan dinding tersebut menunjukkan bahwa penghuni makam itu adalah tokoh berpengaruh dalam sekte Taoisme. Dia terluka parah dalam pertempuran kuno antara sekte Taois dan para dewa, melarikan diri ke sini, dan kemudian tewas. Barang-barang yang dibawanya saat pemakaman sangat banyak, termasuk kristal, ramuan, artefak magis, dan lempengan giok yang berisi teknik kultivasi, segala sesuatu yang dapat dibayangkan. Namun, perhatian Dev tidak tertuju pada benda-benda pemakaman tersebut. Perhatiannya terfokus pada bagian terdalam makam tersebut. Di sana ada peti mati batu. Peti mati batu itu berwarna putih bersih dan terbuat dari giok spiritual berusia 10.000 tahun, dengan permukaannya ditutupi oleh rune penyegel yang tersusun rapat. Rune-rune itu berkilauan samar dalam kegelapan, seolah menyegel sesuatu. Di samping peti mati batu itu terdapat sebuah cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan itu seluruhnya berwarna putih keperakan, dengan energi spasial samar yang mengalir di permukaannya. Jelas itu bukan benda biasa. Ketika Frederick Wu melihat cincin penyimpanan itu, secercah cahaya menyala di matanya, dan dia segera berjalan mendekat. Namun ia baru melangkah 2 langkah ketika Dev menghentikannya. Tunggu sebentar, kata Dev dengan suara rendah, ada sesuatu di dalam peti mati batu itu. Tubuh Frederick Wu tiba-tiba kaku. Dia menoleh untuk melihat peti mati batu itu, secercah ketakutan terlintas di mata merah keemasannya. Apa? Apa itu? Dev tidak menjawab. Indra ilahinya menembus peti mati batu itu dan merasakan aura di dalamnya. Itu adalah aura yang sangat kuat, begitu kuat sehingga indra ilahinya langsung terpental begitu bersentuhan dengannya. Aura itu bukanlah aura orang mati, melainkan aura orang hidup. Orang yang berada di dalam peti mati batu itu masih hidup. Atau lebih tepatnya, makhluk di dalam peti mati batu itu tidak pernah mati. Bersambung.